ada yang ngajarin saya khusus dasar G, itu bapak saya yang ngajarin dasar G. Om saya yang ngajarin dasar D, dasar C. Nah, jadi yang semuanya itu saya yang ini kembangkan sendiri. Korea ini bukan tipe orang inferior, bukan tipe orang yang rendah diri. Gitu. Oh gitu. Oh, Dia selalu merendahkan diri, tapi bukan tipe orang yang rendah diri. Tidak pernah itu dibilang kenapa saya begini, kenapa saya buta, kenapa saya tidak bisa melihat. Ada orang-orang di sekitar Korea dari kecil yang menjadi semacam motivator lah bagi dia, sehingga dalam tanda kutip keadaan tidak bisa melihat pun ya dia tetap enjoy aja jalani hidup ya. Bahkan sempat berumah tangga ya. Ya sempat 3 anak malah. 3 anak malah ya. Berarti bapak ini pagar makan tanaman. Aduh, kan saya yang pacaran dulu. Oh begitu. Iya begitu. Ya. Saya yang pacaran dulu, terus dia mau juga. Dia bilang saya tidak mau lagi, saya terlanjur cinta. Untuk apa kamu berikan cintamu selama ini kalau mau mundur? Korea ini sangat siap untuk berumah tangga lagi. Jujur, betul atau tidak? Teman-teman beruntung sekali yang masih stay di live ini ada 40 orang lebih. Beruntung sekali karena lagu yang akan dia nyanyikan ini baru jadi kemarin. Kemarin baru jadi dan mau dinyanyikan saat ini. Selamat malam teman-teman, bertemu lagi kali ini dengan Pong Ombo dan Pong Rie. Ini edisi spesial karena kemarin Pong Rie nelpon saya. Dia bilang rupanya dia hari ini ulang tahun dan rindu untuk merayakan ulang tahun melalui live untuk bersama dengan teman-teman. Jadi sekalian juga nanti dia akan nyanyikan lagu lagu ciptaannya yang khusus diciptakan di hari untuk mensyukuri ulang tahun ini. Jadi nanti akan ada lagu pertama, itu adalah lagu yang baru diciptakan kemarin, baru jadi kemarin ya? Iya betul. Ya, baru kemarin jadi dalam rangka mensyukuri pertambahan usia yang Tuhan karuniakan. Yang ke-80 berapa sekarang umurnya? 80. Jadi sekarang Poria genap berusia 47. 74 tahun. 47 tahun. Jadi maafin Pengombo kesilo makan. Sudah lumayan berumur ya. Betul. Dia sudah 47 tahun. Lahirnya 27 Juli 1976. Oke. Karena itu di momen spesial ulang tahun ini kita mau flashback cerita-cerita dulu sedikit bagaimana perjalanan kami bertemu dan bagaimana saya selalu istilahkan mutiara yang terpendam ini akhirnya mengudara ya. Jadi kita dulu pertama kali bertemu itu di saya ingat dulu waktu saya baru datang di kampung ini. Saya tinggal di Tongkonan ya. Tongkonan, rumah adat Toraja, rumah adat keluarga. Dan Poria datang bertamu, saya ingat sekali tuh. Jadi Poria datang bertamu. Kebetulan ada gitar, terus main-main gitar, saya dengar, wah ini artis ini. Saya ingat sekali itu Bang Ria, kita bikin video yang lagu itu. Ingat enggak lagu apa yang kita nyanyikan? Saya ingat lagunya, Tasya Pagari. Jadi waktu itu, tapi kita belum main YouTube, belum main TikTok apa seterusnya. Kita hanya rekam pakai HP, lalu kita upload di Facebook dan ya? viral waktu betul. itu. Ya. Tasya Pagari, teman-teman saya itu komen semua, bilang wah luar biasa. Nah itu awal kami bertemu, tapi dari situ saya sudah melihat ada talenta yang luar biasa di dalam diri Poria. Pertama yang bikin saya kaget itu skill main gitarnya, terus terima kasih. Kemudian suaranya. Jadi main gitarnya itu luar biasa. Jadi bisa main segala macam genre, istilahnya genre. Mau bisa country, bisa ballad, bisa rock juga, dan bisa melodi. Dikit. Dia bisa melodi dan bahkan melodi tradisional. Melodi namanya kembang-kembang atau kalau orang Poso bilang karambangan. Nah, itu yang paling pertama bikin kaget saya. Jadi makanya saya istilahkan ini mutiara yang cukup lama terpendam karena tidak pernah keluar juga ya. Betul, tidak pernah. Biasa nyanyi di nikah-nikahan.
Ah, Di kampung juga, enggak Ya. keluar di kampung. nggak pernah keluar dari kampung, dan dulu belum zaman digital, belum zaman medsos, jadi ya terpendamlah dia di kampung ini. Dia nyanyi, suaranya itu jenis suara apa ya, berkarakter sekali, bass yang gimana ya, bariton apakah namanya itu, saya tidak tahu. juga. Ya, jadi karakter suaranya juga bagus. Elika sama eku mu balak-balak ritu senmu mata kaku undakan todo apumu pasti buruk isi sang sapu. Nah, itu dua hal itu yang pertama bikin saya kaget. Nah, cuman kemudian dalam perjalanan, saya kan orangnya suka deh kalau ada orang bertalenta seperti itu. Puji Tuhan. Ketika akhirnya saya pindah tempat, di sini sudah ada signal, saya kemudian menghubungi Porie, bagaimana kalau kita coba main-main di YouTube, ya gitu ya. Ya betul. Pertama dulu main di YouTube dengan HP, rekamnya pakai HP yang kualitasnya. Lagu pertama juga itu yang Wangi sudah ditampilkan sama lagu ciptaan saya itu, Aku Mau Melayani Tuhan. Ya, hal ketiga yang bikin saya salut dengan Porie ini. Jadi dia bisa main musik, 5 alat musik, terus gitar, keyboard, suling, ukulele, juk, dan harmonika. Jadi dia bisa main 5 alat musik, suaranya oke. Terus yang paling bikin kaget lagi, Porie ini bisa ciptakan lagu. Puji Tuhan. Saya kaget. Terus pertama agak ragu, mau bagus jika lagu yang diciptakan ini. Coba-coba kita rekam satu. Ternyata luar biasa. Jadi saksimu, Tuhan pakailah aku sesuai kehendak rencana-Mu. Tuhan ini hidupku, bentuklah seturut kehendak-Mu. Ku tahu rencana-Mu yang terindah bagiku. Dan rupanya ada puluhan lagu sebenarnya yang sudah diciptakan, cuman tidak ada yang rekam waktu itu, ya banyak yang akhirnya hilang ya. Banyak yang hilang itu. Sekarang baru mulai menciptakan lagu lagi. Jadi itu sedikit yang sangat berkesan. Kami mulai di YouTube. Pertama main di YouTubeku. Saya juga baru mulai YouTube juga waktu itu. Lalu dibuatkan juga dia akun YouTube. Apa nama akun YouTube-nya? Oh iya, Tunanetra Berbakat. Ya, jadi kita rekam-rekam. Hasil rekaman itu dituangkan di YouTube Porie Tunanetra Berbakat. Di situ lagu-lagunya baik, ya lagu-lagu yang dia ciptakan itu banyak di situ. Kalau teman-teman yang mau menonton silahkan buka YouTube Porie Tunanetra Berbakat, dan memang sangat berbakat. Jadi dia bisa ciptakan lagu, ada lagunya menyentuh semua, menyentuh, touching heart, menyentuh hati, gitu. You know, touching heart. Kata-kata sederhana aja. Justru karena kata-kata yang sederhana dengan kualitas menyanyi yang begitu dan musik yang begitu luar biasa. Kalau saya mau jujur, karena saya bukan orang yang pasti lidah berbicara ya, begitu ya. Bukan fasilida itu maksudnya? Yang kan biasanya itu orang yang pintar sekali menyusun kata-kata begitu. Oh iya, oke. Ya mungkin saya orang yang tidak seperti itu. Saya bisa ciptakan lagu mungkin karena anugerah Tuhan. Itu Oke. aja. Jadi itu ya. Jadi di momen spesial ulang tahun ini kita mau ceritakan semua itu kembali. Dan saya katakan tadi bahwa Porie ini mutiara yang terpendam karena talenta yang dia miliki itu tidak tersalurkan, kurang lebih gitu ya. Mungkin. Tidak tersalurkan secara publik gitu.
hanya dia dan seisi rumahnya yang tahu bahwa dia punya talenta, yang punya kemampuan musik yang luar biasa, kemampuan menyanyi yang luar biasa. Nah, karena itu, dan saya pada dasarnya memang suka mendorong orang yang untuk yang seperti ini untuk mengeluarkan talentanya. Jadi mungkin untuk teman-teman juga, jadi mungkin di sekitar teman-teman itu banyak orang-orang seperti itu, bantulah untuk mengeksplor dirinya, mengeksplorasi dirinya, orang-orang di sekitar yang bisa membantu dia untuk mengeluarkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dan akhirnya kita mulai dari YouTube. Setelah YouTube bertemu dengan komandan waktu itu ya. Ya, betul. Dia perkenalkan tentang live TikTok. Akhirnya kita mulai juga di TikTok. Dan hasilnya ya lumayan. Wow. Hari ini sudah dicairkan. Jadi sekarang kita serahkan ke Pongrie ya. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman yang sudah mensupport Pongrie. Seberapapun itu sangat berarti bagi Pongrie. Jadi betul. sore ini kita serahkannya guys ya. Nah ini. Oke. Lumayan buat beli beras. Sangat berarti, berharga ya, bantuan teman-teman semua. Ya. TikTok. Ya. Melalui TikTok, melalui YouTube juga sudah pernah. Sudah pernah dapat dari YouTube juga. Ya, dan masih sementara berjalan terus. Bisa ceritakan ini sebenarnya kemampuan musikalitasnya ini datangnya dari mana nih? Siapa sih yang mendorong gitu? Siapa yang menginspirasi sehingga belajar musik begitu? Terus belajar nyanyi, teknik vokal juga bagus. Ini kayak orang yang pernah kursus vokal sebenarnya. Sedangkan saya yang sudah sering ikut paduan suara, kalau nyanyi dengan dia kentara sekali itu bumi dan langit. Ya, coba cerita sedikit Pak ya. Supaya jadi inspirasi buat teman-teman semua. Jadi sebelum saya cerita-cerita, saya harus dan seharusnya saya berterima kasih sama sahabat saya ini. Terus terang, dulu waktu kami ketemu, dari hati sebenarnya inginnya hanya menemani supaya tidak kesepian, karena waktu itu masih sendiri ya. Sahabat saya ini sendiri. Sama-sama masih sendiri. Iya. Jadi tujuannya sebenarnya. Cuman dia ditemani anak-anaknya, kalau saya tidak. Karena tujuannya, aduh kasihan ini, apalagi orang baru. Nah, maksud saya gini, dari kecil siapa yang sih yang membuat Pauria ini mau belajar musik? Nantilah saya cerita. Maksudnya ini saya harus terima kasih dulu sama sahabat saya ini ya. Nanti saya jadi besar kepala. Saya tidak suka pujian sebenarnya. Jadi sebenarnya saya cuma ingin supaya sahabat saya ini tidak kesepian dalam kesendirian, apalagi orang baru di kampung kami. Jadi saya tujuannya di situ. Tahunya ternyata keterusan. Dia mau menerima saya jadi sahabatnya ya, karena pikir saya begini teman-teman ya, tidak mungkin orang seperti beliau yang berpendidikan mau bersahabat dengan orang-orang yang seperti kami ya, begitu. Itu di hati saya betul ya. Jadi tujuannya paling tidak saya bisa menghibur, karena orang baru ya, dia baru datang di situ karena pelayanan. Jadi ya saya naik di rumah yang dia tinggal. Ya saya tidak pernah terpikirkan bahwa beliau ini mau menerima saya jadi sahabatnya sampai sekarang ya, karena mungkin jutaan dari satu bisa menerima orang-orang yang seperti kami. Banyak gitu ya. Tapi saya percaya orang-orang yang sudah ikut digabung di live kami berarti itu orang yang sudah mau menerima saya. Itu berarti orangnya yang rendah hati. Gitu. Jadi terima kasih sama Pak Pendeta, atau biasa saya panggil Pengombok karena itu nama anaknya beliau ya. Jadi kami sudah sahabatnya luar biasa, jadi ya tidak lagi segan-segan gitu. Jadi begitu ya ceritanya. Jadi terima kasih. Saya mau berkata seperti ini. Saya tidak mungkin seperti ini kalau bukan beliau. Begitu. Tuhan pakai beliau, Tuhan pertemukan kami, dan saya percaya itu semua rencana Tuhan sehingga diutus di kampung ini dalam pelayanan, sehingga kami boleh bertemu dan menjalin persahabatan yang
benar-benar sahabat yang sangat akrab dan mungkin boleh dikata sahabat karib. Gitu. Ya, sahabat karib. 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 Oke, ya terus. Jadi terima kasih. Jadi tadi Ambi Ombo, biasa saya panggil Ambi Ombo, Pengombo atau Pak Pendeta ya, minta supaya saya cerita-cerita gimana saya terinspirasi belajar musik. Pertama kali itu saya belajarnya dengan ukulele, karena Ukulele itu juk. ya juk yang 4 tali itu ya. Gitar kecil. Yang pakai 4 tali. Jadi karena waktu itu orang di gereja itu biasanya pergi merantau ke cari kerja di Empang. Tambak. Ya, di tambak ya. Cari itu termasuk dengan bapak saya selalu di Empang, dan bapak saya memang bisa juga sedikit main musik. Main gitar gitu sama juk. Jadi yang menginspirasi ini bapak ya? Iya. Yang terus karena orang-orang yang musik biasa di gereja kan waktu itu kita pakainya biasa gitar sama juk ya, juk yang atau ukulele. Jadi Pak Pendeta kami bilang pada waktu itu, kamu belajar supaya kalau bapakmu pergi dan orang-orang yang semua yang main musik pergi ke Empang, kamu juga bisa main musik, gantikan mereka. Ya. Jadi waktu itu pendeta kami yang masih sementara di gembala di gereja Getsemani Buli di Besondongan, di Lembang Besondongan, dia yang pertama kali yang mengajarkan sebenarnya. Dan saya ingat nada yang diajarkan itu nada D. Nada D? Iya. Justru mulai dari nada D belajar? Betul, nada D. Kalau saya C? Ya, nada D. Jadi dia bilang begini. Dia pegang itu jari saya, dia pegang ditunjukkan tekan begini dikatakan tekannya ya. Dan saya waktu pertama kali saya agak ragu, apa saya bisa ini ya, saya bisa. Kan orang yang belajar itu kan dia melihat. Ya, sementara saya kan mana mungkin saya bisa. Tapi ternyata saya coba kok bisa. Setelah saya bisa main dasar D, ternyata semakin saya pingin tahunya bagaimana ya. Jadi dasar-dasar itu beberapa orang yang ngajarin saya sebenarnya. Ada yang ngajarin saya khusus dasar G, itu bapak saya yang ngajarin dasar G. Om saya yang ngajarin dasar D, dasar C. Jadi yang semuanya itu saya yang ini kembangkan sendiri sampai hari ini begitu. Setelah saya sudah bisa main. Ya, kalau jemaat di gereja kami pergi ke Empang semua ditambah cari kerja ya. Karena dulu orang-orang semua pergi ke Empang. Jadi dulu enggak besarnya di kampung ini ya? Dulu kamu tidak di kampung ini? Dulunya waktu lahir di kampung, di Pasang. Tapi di kampung ini. Yang tambak itu di mana? Di tambak biasanya kan pergi ke Morowali. Tinggal sama mama dan papa pergi begitu. Oke, ya. Akhirnya bermain musik ya, luar biasa ya? Begitu ya. Luar biasa. Dan memang orang tua kami mau bisa main musik dan bisa juga sedikit nyanyi. Ya, oke. Jadi dari cerita ini kita bisa memberikan satu pemaknaan, terutama bagi para orang tua. Saya bisa membayangkan luar biasanya kedua orang tua dari Pongrie ini. Walaupun dari umur 13 bulan ya. Dari umur 13 bulan dia kena cacar dan bola matanya pecah, sehingga sejak itu tanda kutip menjadi cacat dalam arti menjadi orang buta. Tapi saya sih membayangkan dari cerita tadi ya, saya membayangkan orang tua ini tidak pernah putus asa untuk memberi semangat gitu. Jadi bahkan belajar main musik. Lalu kemudian di luar rumah ada juga orang-orang yang Tuhan pakai untuk mendorong Pongrie ya, Pak Pendeta waktu itu ya. Pak Pendeta. Nah, jadi apa maknanya ini bagi saya ini teman-teman penting sekali untuk kita petik ya. Ada saat di mana kehadiran orang itu membawa keuntungan bagi kita, ada juga saat di mana kita mesti menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, bagi Pongrie luar biasa cerita itu.
bagaimana orang-orang di sekitar itu memberikan motivasi dan mensupport sehingga bisa. Dan memang saya lihat Porie ini bukan orang yang inferior gitu. Paham mereka gini kok inferior. Bahasa tinggi kan. Porie tidak ngerti apa Bahasa artinya sekolahan inferior. bahasa sekolahan. Porie ini bukan tipe orang inferior, bukan tipe orang yang rendah diri. Gitu. Oh begitu. Oh, Dia selalu merendahkan diri, tapi bukan tipe orang yang rendah diri. Itu juga yang saya salut dari dia. Tidak pernah itu dibilang kenapa saya begini, kenapa saya buta, kenapa saya tidak bisa melihat. Saya tidak pernah didengar dia mengeluh seperti itu, tidak pernah down gitu, tidak pernah, malah selalu ketawa seperti inilah, selalu senyum, selalu tertawa. Amin, amin. Saya tidak tahu apakah maksudnya mau menggoda calon mama baru atau bagaimana, tapi memang setiap hari seperti ini. Waduh. Setiap hari seperti ini, tertawa, optimis sekali menjalani kehidupan. Jadi, dan ini tidak mungkin terbentuk dengan sendirinya. Ini pasti karena lingkungan yang dari kecil yang tidak membuat dia inferior, tidak membuat dia rendah diri, tapi lingkungan yang selalu menanamkan memotivasi untuk entah dia terbahasakan atau tidak ya. Tapi saya sih membayangkan bahwa ada orang-orang di sekitar Porie dari kecil yang menjadi semacam motivator lah bagi dia, sehingga dalam tanda kutip keadaan tidak bisa melihat pun ya dia tetap enjoy aja jalani hidup ya. Amin. Bahkan sempat berumah tangga ya. Iya sempat. 3 anak malah. 3 anak malah ya. Jadi dia punya 3 anak. Kami- Gitar ini pemberian waktu pacaran. Iya betul waktu pacaran. Sudah ada di YouTube itu kisahnya, tapi tidak apa-apa lah dicerita juga sedikit di sini. Tapi sudah almarhumah. Jadi pacaran kami hampir 2 tahun. Baru kami menikah. Oh 2 tahun? Iya, hampir 2 tahun. Oh, jadi sudah kenal luar dalam ya? Jadi waktu pacaran sempat istri saya tuh waktu pacaran sempat bolak-balik ke Malaysia. Oh iya, terus? Jadi sebenarnya saya tidak terlalu yakin juga kalau dia ini pasti jadi dia. Karena bagaimanapun dia kan orang melihat. Terus dia bolak-balik ke Malaysia. Kan pasti banyak cowok yang ngincar. Iya, ya. Waktu pacaran aja beberapa cowok yang mau sama pacar saya ini, ya anehnya atau bagaimana ya, dia sampaikan salamnya melalui saya. Oh ya? Iya betul. Tapi salam. Tetapi saya titip salam sama dia, titip salam sama saya untuk pacar saya itu, untuk istri saya dulu, pacar saya. Ya tetap saya bilang sama dia supaya dia yang memilih mana yang dia ini. Berarti bapak ini pagar makan tanaman? Aduh, kan saya yang pacaran dulu. Oh begitu. Iya begitu. Ya. Saya yang pacaran dulu, terus dia mau juga. Oke. Nggak tahu dia tahu saya pacaran atau enggak. Karena memang waktu pacaran kami nggak terlalu banyak orang yang tahu karena agak rahasia ya dulu. Iya. Oh kenapa dirahasiakan? Maksudnya kan dulu kan begini, waktu nembak pertama ya rahasia. Nembak pertama kan saya bilang seperti ini. Kita pacaran hanya sekedar pacaran. Begitu. Ya. Kalau sudah ada yang melihat kamu, yang mau sama kamu, terima, saya akan mundur. Karena tidak mungkin kita pacaran dan ada rencana-rencana untuk jenjang yang lebih serius lagi karena kau sudah tahu keadaan saya. Emang kita mau makan rumput, begitu kata saya. Emang kita mau makan rumput. Ya. Oke. Dia setuju. Dia setuju. Lama-lama mungkin hampir 1 tahun saya bilang lagi sama dia, masih ingat kah waktu itu? Ya ingat. Kenapa? Dia bilang, kan dulu kan kalau ada yang mau berarti saya mau mundur. Ya, ternyata dia tidak mau lagi. Dia bilang saya tidak mau lagi, saya terlanjur cinta. Untuk apa kamu berikan cintamu selama ini kalau mau mundur? Oke, begitu. Karena memang saya tahu juga pasti keluarganya kan tidak mungkin terima keadaan saya kan. Iya. Nyatanya waktu lamaran pertama saya ditolak sebenarnya. Oh begitu. Begitu memang. Jadi tapi waktu lamaran pertama kan saya tidak kecewa karena memang orang tua itu kan maunya kan anaknya bahagia dan saya terima alasan mereka kan. Iya. Iya, saya terima alasan mereka. Pertama tapi ditolak. Ya. Terus saya terima alasan mereka bahwa orang itu berumah tangga, suami yang menjamin, bukan istri. Iya, jadi sesudah lamaran itu ya saya begitu. Ya saya terima aja.
apa boleh buat, karena memang apa yang mereka katakan itu kan benar. Semua orang tua kan pengen anaknya bahagia begitu. Ya. Nah, tapi satu hari, satu malam sesudah orang lamar pergi, saya suruh untuk menyampaikan ini, datanglah pacar saya itu ke rumah. Dia nanya sama saya begini, bagaimana? Apakah hubungan kita masih lanjut atau tidak? Kalau hari ini juga kamu bilang kita putus, saya akan pergi selamanya, tidak akan kembali ke Toraja lagi. Saya kaget. Padahal saya sudah rencanakan, memang saya sudah bulat untuk mundur kan, untuk untuk putus begitu. Karena itu tidak mungkin, karena memang orang tuanya tidak mau, dan seluruh keluarganya memang tidak pernah setuju. Jadi saya bilang begini, dia bilang begitu. Kalau hari ini kau bilang berhenti atau putus, besoknya kan saya pergi, dan saya pergi tidak akan pernah kembali selamanya. Terlintas dari pikiran saya, wah jangan-jangan rencananya lain ini. Ya, jangan rencana lain. Jangan sampai melakukan hal-hal. Ya betul, jangan sampai. Jadi lama saya diam itu, tidak tahu beberapa menit saya diam, baru saya menjawab, oke lah kalau memang begitu keinginan kamu, yang penting berarti kamu harus siap menerima risiko dari keluarga kamu. Begitu ya memang. Jadi ini gitar yang dibelikan itu kisahnya ya. Jadi waktu masih pacaran. Menikah tahun 2004. 2004 terus meninggalnya 2008. Jadi 4 tahun bersama menghasilkan 3 orang anak. Hampir 5 tahun karena hampir 5 tahun. Karena bulan pernikahan kami bulan Februari tanggal 7 hari Sabtu. Menghasilkan 3 orang anak ya. Jadi mamanya Riel almarhumah itu meninggal karena melahirkan anak terakhir ya. Iya betul. Ya. Tuhan tolonglah kami, jangan kau tinggalkan kami, hanya padamu Tuhan tempat kami. Hal lain juga yang, kalau itu tadi yang hal-hal yang ini, hal lain juga yang mungkin kita perlu terus topang Korea dalam doa. Saat ini saling merawat ya dengan anaknya, karena seperti yang teman-teman tahu yang sudah ikut live anaknya yang kedua itu namanya Riani dalam perawatan karena epilepsi juga. Jadi hidupnya Korea ini sangat kompleks. Jadi saya semakin saya pikir saya lah yang orang yang mengalami hidup yang sangat kompleks, ternyata dia lebih lagi. Dia lebih lagi, asam manis pahit, asam asin pahit manis semuanya ada di hidup dia. Jadi selamat ulang tahun Pak Rie. Makasih, Tuhan Yesus berkati semua. Terima kasih, selamat ulang tahunnya. Dan saya percaya teman-teman semua juga sudah mendoakan saya. Ya, ini ya, sekali lagi ini ulang tahun yang ke-47. Dan nanti akan menyanyikan lagu ulang tahun, lagu syukur karena lagu syukur saya ya. Dan sudah banyak lagu yang diciptakan oleh. Semoga kedepannya semakin gembira, sehat, ceria. Amin. Riani mudah-mudahan cepat sembuh. Puji Tuhan. Riel saat ini sedang bekerja ya di Morowali. Di Morowali ya. Morowali. Yang terakhir sekarang di SMEA sekolah. Di SMEA ya. Yang saat ini sekolah di SMEA di Rantepao. Dan sepertinya kalau saya lihat percakapan sehari-hari, Poria ini sangat siap untuk berumah tangga lagi. Jujur, betul atau tidak? Ya, terserah kehendak Tuhan. Oke, tapi dari sisi Poria-nya sendiri? Kalau saya sih sebenarnya 50-50. 50-50? Jujur, ya betul, 50-50. Apa yang membuat 50-nya yes, 50-nya no? Yang membuatnya tidak boleh lagi. Apa itu? Berumah tangga itu harus bertanggung jawab sama istri. Oke. Artinya semuanya. Dan saya sendiri tidak bisa berbuat apa untuk menghasilkan nafkah buat istri. Tidak. Itu pertama. Kalau itu saya bisa jawab. Saya mau jawab dulu itu. Oke. Kalau ada orang yang bisa menjadi, ini kan kalau dengan saya saat ini kan saya yang katakanlah mengurus segala sesuatunya ya.
Tapi saya waktuku terbatas. Nah, saya membayangkan kalau ada orang di sampingnya Pong Rie yang punya talenta, yang bisa mengurus TikToknya, YouTube-nya, mengurus segala macam. Ini saja sudah dipanggil rekaman, tapi waktu kita untuk mengurus itu, karena saya juga sangat sibuk, juga kendaraan belum ada ya. Nanti ya kendaraan sedang diperbaiki. Nanti kalau ada kendaraan kita usahakan. Sudah ada yang menghubungi untuk merekam Pong Rie. Nah, jadi yang dibutuhkan Pong Rie adalah manajer. Nah, saya bayangkan kalau dapat istri yang memahami, yang melihat bukan hanya kekurangan tapi lebih kepada kelebihannya Pong Rie, itu bisa menjadi nafkah yang luar biasa. Tapi masih ada keduanya, bosku. Apa itu? Oke, yang pertama terjawab ya, terbantahkan. Terjawab. Oke. Keduanya, anak-anak dan saudara-saudara semua sudah tidak ada yang dukung. Oh begitu. Oh, nah, ada aturan mau apa boleh? Iya, Masuk sama tuh. Jadi ada keduanya. Itu pertama tadi. Itu yang 50-nya, itu yang 50 yang no. Kalau yang 50 yes apa? Yang yesnya jujur saja, saya pikirnya begini, anak-anak saya suatu kelak nanti akan pergi semua. Jadi saya mau sama siapa lagi? Begitu. Okay. Jadi saya butuh teman sebenarnya. Karena suatu saat pasti anak-anak saya akan ini. Tidak mungkin saya bersama terus begitu. Suatu saat mereka akan mandiri. Iya, akan mandiri. Jadi itu yang membuat hati saya masih pingin. Oke. Itu yes. Available, masih available. Masih memungkinkan. Oke. Itu nomor pertama. Kita doakan lah. Ini juga harus jadi. Makanya saya bilang begini, ya terserah kehendak Tuhan. Begitu. Karena Tuhan yang tahu mana yang baik buat saya, mana yang tidak baik, begitu. Oke, luar biasa. Makasih. Ini malam yang sangat spesial di ulang tahunnya Pong Rie yang ke-74. 20. Di ulang tahunnya yang ke-47. Iya. Selalu saja ada kisah baru. Ini Pong Rie kayaknya dia cicil ceritanya ke saya ini. Kan saya tidak ditanya. Saya sudah sering cerita dari hati ke hati. Yang ditanya saja itu yang saya tapi jawab. malam ini banyak lagi cerita baru yang saya tidak pernah tahu, tidak pernah dengar. Jadi kayaknya dia cicil ceritanya gitu. Iya. Dia cicil kisah hidupnya ke kita. Oh iya, sorry. Jadi ada dua katakanlah rencana besar ke depan. Yang pertama itu masuk studio rekaman. Itu sudah ada yang siap memfasilitasi. Teman-teman doakan ya. Cuman waktunya yang belum pas, dan juga ya kendaraan saya sedang di bengkel, agak sulit kalau mau naik motor ya. Nah, betul. Doakan. Itu rencana besar pertama. Kalau itu sudah terwujud akan luar biasa, karena suaranya Pong Rie memang cetar membahana badai. Rencana besar kedua adalah semoga dapat bertemu dengan orang yang bisa mengerti dengan segala keadaan. Bukan. Saya tidak mau melihat kekurangan, tapi yang tahu pertama yang cinta dulu gitu, yang harusnya kekurangan cinta dulu. Lalu kemudian tahu bahwa Pong Rie ini aset besar. Harusnya kekurangan dulu, Pak. Saya bayangkan gini, Pong Rie, kalau hari-hari kami bisa ada orang yang bisa bersama-sama dengan kamu mengelola talenta kami, itu bisa penghasilannya malah bisa menafkahi rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Ini saja kita yang hanya sekali-sekali bertemu kan lumayan ya. Bayangkan kalau ada orang di sampingmu yang bisa jadi manajer, kamu bikin lagu terus ada yang dia uruskan untuk rekaman dan seterusnya, kan kamu bisa bikin lagu. Itu semua adalah potensi. Berarti kita harus cari anak yang sekolahan begitu. Tidak harus. Yang mengerti bagaimana memanfaatkan, bagaimana mengelola dan mengembangkan yang namanya aset. Yang tidak melulu aset itu adalah terkait tanah dan sebagainya. Kayaknya sahabat saya ini semangat sekali mau mencarikan saya pendamping ini. Saya hanya bisa mendoakan. Banyak yang tanya kampungnya di mana, di Sada Ulu Sadu. Ya, Pong Rie ulang tahun yang ke-47 ini. Jadi ini edisi spesial ulang tahun. Oke? Ya, tetap berkarya. Amin. Tetap berkarya, Tuhan memberkati. Dan yang terbaik lah
Amin. Saya sebenarnya agak khawatir ini karena tahun depan saya sudah mutasi. Nah itulah itu. Kalau itu masih masalahnya. sekitaran Rantepao, oke lah, malah bisa siapkan ruangan di Ya, itu. sana Nah, masih kalau masih Kalau saya di luar Toraja ini gimana itu ini? masalahnya. Mutiranya ini akan terpendam lagi di dasar lautan ini. Dan belum ada pengganti. Jadi ya seandainya ada yang bisa dikader, tapi saya sulit juga ya. Riani agak lambat memang memahami ya. agak sulit memahami mengerti. yang seperti ini pengambilan gambar dan seterusnya. Tapi oke lah, kita tetap doakan yang terbaik. Ya, nanti Tuhan yang ngatur semua. Korea. Oke, sekarang teman-teman beruntung sekali yang masih stay di live ini ada 40 orang lebih. Beruntung sekali karena lagu yang akan dia nyanyikan ini baru jadi kemarin. Iya. Kemarin baru jadi dan mau dinyanyikan saat ini. Oke, ini lagunya ya. Kasih setiamu Tuhan, ku rasakan dalam hidupku, di hari-hari hidupku, kau selalu bersamaku. Tahun demi tahun ku lalui, ku rasakan indahnya bersamamu. Ku ada sampai hari ini, semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untukku. Kau temani saat ku sendiri, Kau tolong saat ku kesusahan. Dalam tangan-Mu ku berserah, Tuhan perlindunganku. Teman-teman Dwi sini. Tidak terlalu kedengaran ke kita kan? Gitarnya. Ya. Kasih setiamu ya Tuhan, ku rasakan dalam hidupku, di hari-hari hidupku, Kau selalu bersamaku. Tahun demi tahun ku lalui, ku rasakan indahnya bersamamu. Ku ada sampai hari ini, semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untukku. Kau temani saat ku sendiri, Kau tolong saat ku kesusahan. Dalam tangan-Mu ku berserah, Tuhan perlindunganku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untukku. Kau temani saat ku sendiri,
saat ku kesusahan.